teman-teman Siang, Bu. mahasiswa angkatan 2019. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Ingko Hari Perdana selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Selamat siang kepada Ibu Helga, kepada Ibu Maria, kepada Bapak Angga, Bapak Rismi Juliadi, Ibu Intan Primadini, kemudian juga Bapak apakah? Oh, oke. Ada siapa lagi? Yang lain apakah saya ada yang mohon maaf kalau saya ada yang belum menyebutkan. Selamat datang di bimbingan akademik pertama untuk angkatan 2019 di semester ganjil 2020-2021 ya Pak, kalau saya nggak salah. Oke, hari ini saya akan coba membagikan informasi mengenai apa saja yang perlu diketahui oleh teman-teman di dalam bimbingan akademik perdana ini. Saya izin share screen. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, nah pertama-tama adalah mungkin di tahun lalu, di semester lalu juga kita sudah pernah mengadakan bimbingan akademik juga dan kalian sudah terinformasikan tentang expected learning outcome atau yang disebut ELO atau kalau bahasa Indonesianya adalah capaian pembelajaran lulusan gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih saya perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran lulusan dari prodi Ilkom gitu ya, dari Stratkom. Tujuannya adalah ketika kalian nanti lulus, kalian tahu bahwa kami mengharapkan mahasiswa sudah dapat mempunyai kemampuan dari minimal ke-8 hal yang tercakup dalam expected learning outcome ini gitu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau ELO, yaitu mampu menginterpretasikan pengembangan dan implementasi ICT dalam bidang komunikasi strategis dengan berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, ini diharapkan teman-teman sudah bisa nih mencapai kemampuan yang seperti ini ketika nanti kalian lulus gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diimplementasikan ke dalam mata kuliah yang kalian pelajari sekarang. Nah, yang kedua adalah kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan komunikasi strategis dengan menggunakan teori-teori dasar komunikasi. Jadi misalnya ada mata kuliah yang kalian sudah pelajari di semester awal tentang teori-teori dasar komunikasi, pengantar ilmu komunikasi gitu ya. Kemudian di semester sudah masuk semester 3, semester 4 nih sudah mulai lebih mata kuliahnya ke arah praktis ya. Jadi kalian berusaha mengidentifikasi gimana sih permasalahan komunikasi strategis dilihat dari kacamata teori-teorinya gitu. Nah, yang ketiga adalah diharapkan kalian sudah mampu melakukan riset, membuat perencanaan strategi dengan memanfaatkan berbagai macam channel dalam dunia multimedia di bidang komunikasi strategis. Karena memang prodi kita di prodi komunikasi strategis ya. Jadi diharapkan kalian juga sudah bisa melihat nih kira-kira channel apa aja sih yang bisa digunakan gitu ketika membuat satu perencanaan dalam komunikasi strategis. Yang berikutnya adalah diharapkan kalian mampu mengimplementasikan ide-ide kreatif dan menjalankan produksi melalui berbagai channel tersebut. Jadi setelah mengetahui, memanfaatkan, kalian sudah mulai menjalankan produksi nih dalam berbagai channel tersebut. Yang kelima adalah mampu menganalisis permasalahan etika, kasus khusus, dan isu global dalam industri komunikasi strategis. Jadi tidak hanya kita menjalankan produksi gitu ya, ketika kita membuat satu perencanaan, kita juga harus melihat dari sisi etikanya gitu. Mungkin suatu bisnis, suatu strategi itu baik untuk dijalankan, tapi apakah itu kemudian terbentur dengan etika atau tidak? Nah, di sini diharapkan kalian juga tetap mampu menganalisis dari permasalahan etikanya. Yang berikutnya adalah mampu menafsirkan perubahan industri dan lingkungan komunikasi strategis dengan menjadi lifelong learner. Jadi ketika kalian sudah lulus nanti, harapannya adalah bukan sekedar, oh saya hafal mata kuliah ini pada saat belajar aja. Tapi ketika kalian sudah selesai, kalian memahami bagaimana mata kuliah tersebut kemudian diimplementasikan dan menjadi pembelajar yang jangka panjang gitu ya.
Yang berikutnya adalah mampu menyelesaikan masalah komunikasi yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan juga etika yang berlaku. Yang kedelapan, ini adalah harapannya mampu berkolaborasi dengan program studi lain ataupun cabang ilmu lain untuk memperkuat hal-hal terkait teknis eksekusi program komunikasi. Sebagai contoh, waktu itu ada di semester akhir gitu ya, ada mahasiswa yang mengambil skripsinya, skripsi berbasis project gitu ya, jadi non tesis, kolaborasi dengan prodi DKV. Jadi dia membuat sebuah karya yang kolaborasi dengan program studi DKV. Apakah saya bisa misalnya mau berkolaborasi dengan program studi lainnya? Boleh. Jadi misalnya saya mempunyai inovasi yang terbaru nih di bidang komunikasi, tapi membutuhkan kerjasama dengan prodi IT gitu ya. Mohon maaf sebentar sebentar ya. Oke. Yang selanjutnya adalah bentar. Ya, mohon maaf. Yang berikutnya adalah, nah, tadi adalah 8 capaian pembelajaran lulusan yang harus dimiliki oleh mahasiswa lulusan dari program studi Strategic Communication. Nah, yang berikutnya adalah mengenai informasi dasar dari kegiatan akademik. Di sini yang dimaksud dengan kegiatan akademik UMN adalah yang berbentuk perkuliahan, diskusi kelompok, praktikum, penelitian, praktek kerja lapangan, seminar, dan lain-lain. Ini kemudian disebut dalam bentuk satuan kredit semester. Nah, SKS ini sebenarnya terdiri atas 3 komponen. Jadi, ada yang namanya kegiatan belajar dengan tatap muka, yang misalnya kalian ketemu nih dengan dosen gitu ya, melalui Zoom. Kemudian ada juga kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur, yaitu ketika kalian diberi tugas-tugas gitu ya. Dan yang ketiga adalah kegiatan belajar mandiri per minggu per semester. Di sini maksudnya masing-masing dari kalian akan belajar mandiri itu, misalnya kenapa sekarang ada tugas-tugas seperti pre-class, post-class gitu ya, misalnya menonton video gitu, atau kalian mempelajari sesuatu. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dari kegiatan belajar mandiri. Oke, yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan semester, yaitu satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu perkuliahan, terdiri dari 14 minggu pertemuan, tatap muka, online ataupun blended, dan 2 minggu UTS atau UAS. Dengan masa studi minimal 7 semester, dan masa studi maksimal 14 semester. Dan untuk kurikulum prodi, ini disusun untuk mata kuliah masa kuliah 8 semester dengan bobot 146 SKS. Dengan terdiri dari 8 SKS untuk mata kuliah universitas, 36 SKS untuk mata kuliah fakultas, 90 SKS untuk mata kuliah prodi, dan juga 12 SKS mata kuliah elektif. Ini seperti sudah disampaikan juga sebelumnya, dan ini juga mengenai nilai angka, nilai huruf, bobot, dan keterangan sudah ada di buku panduan akademik ya, jadi diharapkan kalian juga sudah membaca mengenai hal ini. Nah, berdasarkan keputusan rektor di tahun 2020 ini, maka ada yang namanya standar nilai minimal kelulusan mata kuliah. Jadi, minimal mata kuliah itu disebutkan semuanya dianggap lulus ketika sudah C gitu. Untuk mata kuliah yang bukan merupakan prasyarat. Jadi ada mata kuliah juga yang harus B. Apa saja yang harus B? Nah, yang harus B adalah ini. Mohon diingat, dicatat ya, dilihat gitu. Jadi untuk mata kuliah Introduction to Com Science yang masih belum dapat B nih, Com Theory yang masih belum dapat B, Intro to PR dan juga Intro to Advertising yang masih belum mendapatkan nilai B, mohon diperbaiki, dan ini adalah nilai lulus minimal. Kemudian, kapan saya harus mengisi KRS gitu, jadi untuk pengisian KRS sudah ada di kalender akademik UMN, nanti kalian bisa download, bisa lihat di websitenya UMN.
Dan juga untuk jadwal pengisian KRS-nya seperti yang tertera di sini adalah 11 sampai 15 Januari dengan masa tambah ganti di 20 sampai 21 Januari. Nah, jadi jumlah SKS ini yang bisa diambil sesuai dengan nilai IPS semester periode tahun sebelumnya, gitu ya. Contohnya, kalian kan sekarang semester 3. Nah, berarti yang menjadi acuan adalah IPS semester 1. Nanti kalau mau ngambil semester 4, yang jadi acuan adalah KRS semester 2, gitu. Jangan lupa ketika kalian ingin mengisi KRS, ini konsultasi dulu dengan dosen pembimbingnya. Nah, ini adalah mata kuliah yang akan kalian ambil di semester 4 dengan nilai lulus semuanya adalah minimal C, yaitu dari mulai Ethics and Communication Philosophy, Political Communication, dan lain sebagainya gitu ya. Mohon dilihat juga gitu. Di sini ada total SKS-nya adalah 22 SKS. Kalau IP kalian sudah mencukupi, berarti semuanya bisa diambil nih kalau IP-nya sesuai. Nah, ini misalnya saya di 3,4. Nih, ini suka ada pertanyaan nih, Bu, saya tuh kan di 3,4, berarti 23 SKS. Yang satu SKS-nya bisa jadi tabungan nggak? Ya nggak bisa. Jadi memang sesuai dengan yang ada di semester itu gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada 22 SKS, ya berarti hanya bisa mengambil 22 SKS. Tapi Bu, saya IP saya 4 nih, saya ada 24 SKS. Tapi yang semester sebelumnya ada yang saya mau memperbaiki nilai atau saya belum lulus gitu, saya mau nambahin. Ya silahkan gitu ya, selama kalian masih bisa menjalaninya. Oke, untuk proses bimbingan akademik akan diadakan minimal 3 kali. Yang pertama adalah sekarang, jadi sekarang jangan lupa mengisi absen, karena akan dihitung sebagai bimbingan akademik yang pertama gitu. Dan nanti 2 kalinya adalah bertemu dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Nah, bimbingan akademik kedua dan ketiga akan dilakukan secara langsung oleh pembimbing akademik yang telah ditentukan. Kalian silakan berdiskusi dengan pembimbing akademiknya kapan jadwal yang bisa disesuaikan gitu ya dengan kalian. Oke, baik. Itu penyampaian informasi dari saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi dan tanya jawab. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Tadi kayaknya ada yang mau nanya tuh. Ayo, silakan, nggak apa-apa. Bu, saya mau nanya, kan semester 1 itu saya ngulang PIK, pengenalan ilmu komunikasi. Nah, Ya. kalau nanti saya ngambilnya di semester 5, itu bisa nggak? Oke, bisa. Kalau memang mata kuliahnya, biasanya kan memang ada mata kuliah yang hanya ada di semester ganjil ataupun genap. Tapi kayaknya kita akan buka semua ya Pak Inko ya, mulai di tahun depan ya Pak. Jadi mata kuliah yang bisa diganjil maupun digenap ya Pak. Untuk mata kuliah yang 4 itu sebenarnya sekarang tiap semester buka sih. Oke, nah untuk mata Dengan syarat minimal ada peserta 15 peserta minimal. Jadi misalkan pengantar ilmu komunikasi itu kan harusnya diganjil, tapi kita juga buka di genap. Nah, cuman nanti syaratnya ya ada 15 orang yang daftar, maka kelas itu bisa berjalan. Kalau kurang dari 15, maka secara otomatis by system itu dari BIA itu akan menutupnya. Jadi bukan apa dari kampus dari prodi itu otoritasnya adalah membuka kelas. Tapi BIA punya otoritas menutup kelas kalau kelas itu nggak sesuai dengan ataupun pesertanya kurang dari minimal. Seperti itu. Jadi kalau nanti besok di semester 4 kira-kira masih ada sisa SKS gitu ya, ya ambil aja nggak apa-apa, bisa juga sih. Nggak harus nunggu semester 5. Ya, apakah sudah menjawab? Udah, makasih Pak, Bu. Ya, silakan yang lainnya. Saya mau nanya Bu, yang tadi. Ya. Jadi kita angkatan 19 ini bakal ngikutin kurikulum yang seperti biasa kan Bu? Belum kampus merdeka? Ya, akan mengikuti kurikulum yang seperti biasa, tapi Pak Inko mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Ini juga desas-desus gitu ya. Mungkin kalian juga kemarin dengar-dengar bahwa ada
tentang kampus merdeka, kurikulum merdeka, betul. Setiap universitas, setiap perguruan tinggi itu diwajibkan nanti untuk menyelenggarakan kurikulum kampus merdeka mulai tahun 2021. Ya, artinya di tahun 2021 teman-teman di angkatan 2019 ini akan masuk ke semester 5, gitu ya, akan masuk ke semester 5. Nah, namun demikian dari rektorat, dari Ibu Friska, Wakil Rektor 1, itu memang menginformasikan, sampai saat ini ya, saya belum ada tambahan informasi lagi. Dari informasi terakhir yang saya dapatkan, bahwa kurikulum merdeka akan dilaksanakan untuk angkatan 2020 dan setelahnya. Jadi untuk angkatan 2019 masih menggunakan kurikulum yang lama. Kenapa? Karena kalau kalian diikut sertakan di kampus kurikulum merdeka yang 2021 dan kalian sudah ikut di 4 semester, nanti capaian pembelajarannya atau ELO yang tadi disampaikan di awal itu nggak tercapai. Karena banyak bolongnya. Artinya nanti banyak hal-hal yang harusnya ikut, tapi jadi nggak ikut gitu. Harusnya itu diambil mata kuliahnya, tapi karena kampus Merdeka itu membutuhkan sekitar 60 SKS, ada tiga semester di luar prodi, maka nantinya tidak akan tercapai expected learning outcome-nya. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Sedangkan untuk angkatan 2020 minimal baru 1 tahun, sehingga masih bisa dikondisikan sisa SKS-nya itu dikonversikan atau diubah menjadi program kurikulum kampus merdeka. Ada plus minusnya sih, yang pasti kalian tetap bisa magang misalkan ya, kalian masih tetap menggunakan yang kurikulum lama, magang nilainya bobotnya hanya 4 SKS. Tapi untuk kurikulum merdeka nanti misalkan magang atau program pekerja magang itu bobotnya 20 SKS. Bayangin kalau magangnya nggak lulus. 20 SKS loh, gitu. Banyak gitu. Tapi kalau umpamanya angkatan sebelumnya, ya 4 SKS gitu misalkan. Ya bayarnya kalaupun ada mengulang ya hanya 4 SKS gitu. Tapi kalau yang kampus merdeka nanti memang bobotnya cukup besar ya, seperti itu. Oke, baik. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah Bu. Dan Pak, makasih Pak. Ya, thank you Pak Inko. Yang lain mungkin silakan pertanyaan. Atau ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Kalau ada kendala juga tentang perkuliahan, misalkan selama online seperti apa gitu ya. Betul, Nggak boleh apa-apa disampaikan. disampaikan di sini. Ini adalah tempatnya. Kenapa juga jadi sekalian satu angkatan? Karena sangat mungkin ketika satu angkatan itu problemnya sama, karena sedang mengalami mata kuliah yang sama seperti itu. Dan sangat mungkin misalkan kondisi walaupun mata kuliahnya sama, kondisi di kelas A dengan kelas B itu berbeda karena misalkan dosennya berbeda, latar belakangnya berbeda, nggak apa-apa, itu anonim aja kalaupun mau menyampaikan, nggak apa-apa. Pak, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Ini mengenai UTS, karena belakangan ini memang ada UTS itu, apa nggak ada hari tenang begitu ya Pak? Karena ini masih ada tugas-tugas gitu yang dikasih yang waktu belakangan ini sebentar lagi mau masuk ke UTS-nya. Oke, saya jawab ya. Dari dulu ya, sejak saya tahun 2012 di UMN, UTS itu nggak pernah ada minggu tenang. Gitu. Jadi mungkin kalian boleh cek ya, di semester 1, di semester 2, tidak ada pernah minggu tenang itu diadakan di UTS, sebelum UTS. Minggu tenang akan dilaksanakan sebelum ujian akhir semester. Jadi memang kami bukan menghilangkan, tapi memang tidak pernah ada. Seperti itu. Karena kalau kalian perhatikan dari kalender akademik gitu ya, dari kalender akademik yang sudah dibuat oleh universitas, itu jadwalnya cukup padat gitu, cukup tight. Dan dari jadwal tersebut, semester ini diharapkan itu selesai sebelum tahun baru. Jadi pada saat Desember,
pada saat Desember 2012 itu semua semester sudah selesai. Jadi kalian bisa libur Natal, libur tahun baru dengan tenang. Itu sih yang kalau bisa saya sampaikan. Jadi bukan dihilangkan ya. Oke Pak, maaf saya jadi kebingungan karena ya teman-teman saya juga baru kasih tahuin nggak ada minggu tenang. Iya, betul. Ada minggu tenang nanti sebelum UTS, sebelum ujian akhir semester. Bisa dicek dari kalender akademik, silakan. Itu juga selalu ada sih biasanya tiap tahunnya. Selamat siang Pak, saya boleh bertanya? Boleh, Ya, namanya silakan. siapa? Namanya Saya siapa? Femi, Ayu Femia Evanessa Maringka. Saya mau bertanya, jadi kakak saya kan juga di UMN. Dia itu udah dapat 50 GB dari UMN, tapi saya belum dapat. Itu kenapa ya Pak? Saya Oke. nomor handphone nggak ganti, jadi saya sesuai dengan yang waktu itu pendaftaran. Terima kasih Pak. Oke. Untuk apa namanya? Untuk penyaluran dari dari kuota internet ya, yang dari Kemendikbud memang tidak dikelola oleh Prodi. Tidak dikelola oleh Prodi, tetapi itu dikelola oleh tim IT ya. Nanti coba saya tanyakan. Tapi sangat mungkin ya dari ribuan ya, dari ribuan siswa misalkan itu mungkin ada 1-2 nomor yang keselip, itu sangat mungkin sih. Karena kan memang sangat mungkin seperti itu. Saya sendiri dapat, dosen juga dapat gitu ya. Jadi dosen ada yang dapat, atau mungkin salah satu sebabnya adalah nomornya pasca bayar. Pasca bayar apa prabayar nomornya? Saya mau nambahin, meskipun Masih di mute mungkin ya? saya dapat Ya, kenapa silakan? mau ini nambahin aja. Aku pas kebayar tapi juga dapat free kuotanya. Oke. Dapat Yang juga tadi ya? nanya, Femi? Kalau aku enggak. Aku Tapi Telkomsel. sudah didaftarkan waktu itu? Iya, sudah. Ke email apa? Maksudnya ke email apa gimana ya, Bu? Maksudnya waktu daftar itu karena ada yang request melalui email atau gimana? Oh, waktu itu sempat ada di email sih, muncul di email student. Sudah dibalas melalui situ ya berarti? Udah. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi lagi aja Femi ke situ ya, karena kalau dari Prodi bukan yang mengelola sebenarnya untuk itu. Oh, oke. Terima kasih, Ibu, Iya, Bapak. sama-sama. Silakan yang lain. Saya mau nanya, Pak. Bu. Bu Ya. dan Pak. Ya, Namanya siapa? nama saya Jovita. Jadi saya mau nanya, kalau misalkan nanti di saat jam pengumpulan UTS-nya, kan itu bener-bener kayak bakal rame banget kan, Bu. Saya udah yakin banget pasti takutnya kalau misalkan servernya down, kira-kira kita harus kayak gimana, Bu? Oke. Nah, gini, jadi pertama kan itu akan dibuka dari 2 jam, ya kan? 2 jam sebelumnya sebenarnya sudah dibuka juga. Jadi kalau memang sebaiknya kalian langsung ini sih sebenarnya sudah ada persiapan dari UMN-nya juga, tapi kalian coba langsung mengupload dari jam yang sebelumnya gitu. Kadang-kadang mahasiswa dia nunggu saat-saat akhir, jadi pas lihat misalnya jam 9 sampai jam 11, oh ya udah deh nanti jam setengah 11 aja masih ada waktu gitu. Nah, so far sih yang beberapa waktu kemarin kejadiannya malah dari siswanya yang tiba-tiba mati lampu atau misalnya tiba-tiba internetnya putus gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari waktu itu kita juga memang sudah menyediakan waktu yang cukup banyak gitu. Kalau dari so far sih nanti kalau memang ada kendala bisa langsung chat ke yang chat.umn.ac.id gitu. Kalau saya biasanya sambil minta di capture buktinya kalau memang saat itu servernya down. Jadi memang kalian sudah berusaha melakukan proses upload itu gitu. Nah, mungkin Pak Inko atau Bu Helga ada yang mau ditambahkan? Ini saya butuh dikonfirmasi sih sama Bu Helga, tapi setahu saya model pengumpulan yang sekarang itu tidak harus menunggu 2 jam. Jadi
Jadi misalkan ya kalian soalnya udah keluar, dicek aja lagi yang ada deadline, tetapi kalian sebenarnya sudah bisa mengumpulkan dari sekarang gitu. Jadi pada sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya itu udah bisa mengumpulkan. Jadi memang tidak menumpuk di apa namanya eh, tidak menumpuk di apa namanya di jam 2 jam yang mungkin jadi masalah itu. Jadi eh, harusnya sih masalah yang sama sudah bisa tertangani. Dan kalau memang pada jam tersebut kalian tidak bisa ada error atau apa, mohon di screenshot untuk itu menjadi bukti ketika ada pelaporan. Mungkin Bu Helga bisa menambahkan. Bu Helga, silakan Bu Helga. Iya, menambahkan sedikit Pak Inko. Jadi memang untuk UTS itu sudah di-set tidak 2 jam ya seperti yang lalu, tapi udah dibuka pengumpulannya setelah kalian bisa melihat soal di e-learning. Nah, yang di-set itu hanya deadline-nya saja. Deadline-nya itu berarti di 2 minggu ke depan ya, setelah UTS. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa UTS kali ini itu berakhir di hari Rabu kalau nggak salah di kalender akademik. Jadi tidak full 2 minggu dari Senin, Jumat lagi. Tapi Senin ke Jumat, lalu Senin sampai Rabu. Tidak full sampai Jumat. Tolong diperhatikan. Nah, kalau misalnya ada kendala seperti tadi mati listrik dan lain sebagainya, tolong disertakan bukti aja seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Kiki, di screenshot misalnya, atau pas server down kalian screenshot. Tapi harusnya dengan model pengumpulan yang dibuka, di open sejak kalian sudah bisa sejak kalian sudah bisa lihat soalnya, itu seharusnya tidak ada kendala seperti itu sih. Dan kalau terakhir kalian mengumpulkan, ternyata ada kendala di waktu-waktu akhir batas pengumpulan, itu sudah tidak ada komplain lagi ya, teman-teman. Karena waktu pengumpulannya udah sangat panjang. Gitu. Sudah nggak bisa lagi ada komplain. Oke, thank you Bu Helga. Untuk yang berikutnya, Pak Inko akan menjawab ada pertanyaan mengenai presentasi nilai tugas sudah diubah ke 40%, Bu. Tapi kenapa untuk mata kuliah tertentu banyak yang tugas kelompok ya? Padahal untuk di situasi belajar daring ini kelompok kurang efektif karena kesulitan koordinasi. Lalu juga kalau tugas kelompok cenderung untuk seriusnya minim, berbeda dengan tugas individu, di mana kita susah-susah hasil akhirnya untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau kelompok itu untuk bersama, terlalu menguntungkan kepada teman-teman kelompok yang tidak aktif. Baik Pak Inko, boleh minta tolong dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Di mana-mana tuh free rider tuh ada. Jadi misalkan umpamanya orang yang lagi yang ngerjain, kemudian dia yang dapat nama, dia yang dapat nilai, itu nggak akan bisa tidak akan bisa dihilangkan. Nah, namun demikian karena itu biasanya tugas-tugas modelnya dikombinasikan. Tidak harus yang namanya kerja kelompok terus, tetapi juga kalau kalian lihat misalkan di UTS, di UAS, dan mungkin ada tugas yang sifatnya individu, ada yang sifatnya ada yang sifatnya berkelompok gitu. Nah, kalau dilihat lagi gitu ya, kita lihat lagi dari capaian pembelajaran yang kita inginkan. Itu sebenarnya adalah mahasiswa itu diharapkan mampu berkolaborasi, tidak hanya untuk untuk level, bahkan tidak hanya untuk mahasiswa yang sesama ilkom. Kenapa? Karena nanti pada saat kalian bekerja, itu kalian dipaksa tuh harus kerja sama orang lain, harus kerja sama tim yang kalian nggak kenal, nggak tahu sebelumnya, yang mungkin ya shit happen. Kadang-kadang mungkin yang nyebelin itu terjadi. Itu nggak bisa ditolak. Itu bagian dari kehidupan yang harus kita jalanin. Itu juga saya ngalamin. Nah, namun demikian, saya percaya banget deh. Kalau memang seseorang yang punya peranan aktif di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah grup gitu ya, dan kemudian mungkin dia merasa bahwa itu nilainya yang bikin gue, nilainya yang bisa dapat nilai bagus itu karena gue. Nilai itu nggak akan sia-sia, gitu loh.
kelulusan kuliah itu tidak hanya sekedar dilihat dari tidak hanya sekedar kemudian kalian mendapatkan nilai bagus. Ya, kalau kalian nilai bagus dan itu memang karena kerjaan kalian gitu ya, kerjaan kamu, ya bersyukur. Karena suatu saat kalian akan mendapatkan ujian pada saat pekerjaan kalian, ya kalian memang bisa ngerjain. Gitu. Coba bayangin kalau seumpamanya yang tadinya free rider itu dapat nilai bagus karena nilai kelompok, kemudian dia ikut kerja, dan kemudian waktu pada saat disuruh kerja dia nggak bisa. Coba bayangin kalau seperti itu kejadiannya gimana gitu. Kalau saya sih malunya setengah mati ya. Nah, makanya itu kita gabungin. Kita tidak hanya nilai kelompok, tapi juga ada tugas-tugas individu. Dan ada satu lagi sebenarnya saya nggak tahu mekanisme dari masing-masing mata kuliah. Tetapi memang setiap mata kuliah buat saya mewajibkan ya adanya tugas-tugas yang sifatnya kelompok gitu loh. Dan sebenarnya bisa diwujudkan dengan berbagai macam masalah kolaborasi. Saya sih sekarang melihat bahwa jarak sama waktu bukan halangan ya, walaupun yang namanya apa kita ada pandemi seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya banyak teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan. Misalkan kalau di Zoom ini ya kita bisa kalau untuk diskusi ada yang namanya breakout room, jadi juga bisa diskusi ya. Dan itu pun bisa kapan saja. Lalu kemudian misalkan misalkan kalau umpamanya pada saat kuliah saya terutama dan beberapa dosen ada juga yang menggunakan Microsoft Teams misalkan untuk jadi diskusi, ada model berkolaborasi sama seperti kayak kalau kita belajar di kelas kolaboratif. Jadi buat saya hal-hal itu nggak bisa dihindari, yang nggak enak itu nggak bisa dihindari. Kita pasti dalam kita sekolah belajar yang nggak enaknya pasti akan ada. Dikhianatin, dibohongin dan sebagainya yang seperti tadi mungkin disebutkan gitu ya, ada orang yang numpang gitu ya, sangat mungkin. Tapi percaya sama saya bahwa itu nggak akan sia-sia ketika kalian lulus, berarti capaian pembelajaran yang memang diinginkan oleh universitas, oleh prodi itu tercapai gitu. Sedangkan untuk anak yang cuma dapat nilai baik, itu sebenarnya semu, nggak tercapai. Karena dia dapat nilai baik, tapi nggak waktu pada saat dalam real case-nya, dalam real project, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Buat saya sih dia juga sih yang rugi gitu loh. Jadi percaya deh, kerja keras, kemudian ya extra mile, kita melakukan banyak hal gitu, itu nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Bahkan kalau saya dulu bandelnya adalah gitu ya, kalau saya tukang bandel dan jangan dicontoh nih. Kalau ada anak yang model begitu yang males, kita jokiin aja. Kemarin sempat tuh beredar tuh katanya mau jadi ada joki apa segala macam. Duitin aja gitu. Kenapa? Karena buat saya itu sama saja menganggap bahwa semuanya bisa dibeli. Padahal faktanya apa? Nanti kalau kita udah kerja, kita kan nggak bisa minta tolong kerjaan kita ke orang lain, gitu kan? Kita tetap harus kerjain sendiri. Jadi buat saya nilai bagus ya itu harus diikuti sama memang skill dan kompetensi yang kita bisa. Jadi kalau nilai bagus tapi semu, itu cuma nebeng nilai orang atau nilai yang tadi, nilai kelompoknya bagus gitu ya. Buat saya itu justru efeknya akan lebih parah di kemudian hari. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Buat saya orang-orang yang punya kerja keras dan extra mile, buat saya nggak akan pernah rugi apa-apa. Gitu. Ya, Mungkin Bu Kiki, Bu Helga tuh pasti mau nambahin tuh. Kalau Bu Helga, atau Bu Maria. Bu Maria mana Bu Maria? Ada nggak? Ya, Bu Helga silakan Bu. Iya, pasti ya gitulah, saya juga dulu pernah kuliah kan, teman-teman saya juga kalau kerja kelompok tuh walaupun nggak online, tatap muka, itu pasti tetap ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kita kerja kelompok, memang pasti kita sadari hal tersebut tuh pasti ada. Kalau saya mungkin, kalau di mata kuliah yang saya ajarkan, itu juga saya ngajarinnya karena capaian pembelajaran tertentu, terus tugas-tugasnya itu kalau dikerjakan sendiri cukup berat. Jadi malahan saya bikinnya itu kelompok supaya mereka saling bisa bagi-bagi tugas, saling bisa diskusi, nanti kita presentasi gitu kan. Nah, kalau saya
itu juga selain penilaian yang saya berikan kepada si kelompok tersebut, tapi saya juga memberikan form penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa di anggota kelompok tersebut untuk mereka menilai kontribusi temannya masing-masing. Jadi nanti saya siapkan kayak Google Sheet gitu, nanti saya hitung juga di situ, jadi nilai yang saya berikan di rata-rata dengan nilai yang teman-teman kalian berikan di dalam kelompok itu jadinya berapa gitu. Karena kan memang yang bisa menilai kinerja teman di dalam kelompok itu temannya sendiri gitu kan. Jadi walaupun mungkin salah satu solusinya gitu yang saya terapkan di kelas saya. Jadi teman itu juga bisa menilai kinerja temannya di dalam kelompok. Ya, tapi mungkin pesannya sama seperti Pak Inko, hal tersebut yang nggak bisa dihindari, walaupun kalian nggak belajar online nih, nanti belajarnya udah tatap muka mungkin semester depan, terus ada tugas kelompok, ya pasti tetap ada sih hal yang kayak gitu. Ya, oke, Kesadaran belajar sendiri masing-masing itu harus ditumbuhkan sih. Ya, baik. Terima kasih Bu Helga. Jadi yang pasti gini, kalau memang selama ini kalian merasa pusat ilmu adalah di dosen, sekarang sebenarnya pusat ilmu adalah di mahasiswa, di kalian sendiri gitu. Jadi memang pelajaran itu tidak hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana kalian belajar nih berkolaborasi, bahkan dengan teman-teman yang free rider gitu, teman-teman yang aduh nggak bisa diajak kerja sama, tapi kalian jadi tahu. Bahkan ketika kalian sudah bisa menempatkan diri, oh yang ini bisa diajak kerjasama, yang ini cuma bisa seperti ini atau seperti itu, kalian malah nanti bisa jadi pemimpin yang baik, karena bisa menempatkan masing-masing teman-teman tuh di kelompok yang mana-mana gitu ya, sudah bisa memberikan tugas. Nah, semoga menjawab. Ada pertanyaan berikutnya adalah, apa bedanya semester pendek dengan semester antara yang baru dijalankan kemarin ya Bu? Kenapa semester antara bayar biaya tetap lagi? Bukannya hanya bayar SKS aja ya kalau semester pendek dulu. Kayak mungkin Pak Inko, kayaknya sekarang semester pendek sudah menjadi semester antara ya? Nggak ada lagi semester pendek, Bu. Namanya semester antara. Itu Ya, memang betul. instruksi dari Dikti juga sebenarnya untuk model akselerasi. Kalau dulu perbedaan antara semester reguler sama semester pendek adalah semester reguler itu 16 pertemuan. 14 tatap muka, 2 ujian, UTS dan UAS. Ya. Kalau semester pendek itu 10 pertemuan, 12 pertemuan, 10 pertemuan tatap muka, 2 ujian UTS UAS. Gitu ya. Jadi dari jumlah aja beda tuh, Nah, lalu kemudian untuk semester pendek gitu ya, untuk semester pendek pada zaman itu tidak boleh untuk mengambil mata kuliah yang di depan ataupun yang belum pernah diambil. Semester pendek hanya digunakan buat mata kuliah yang mengulang. Misalkan nilainya masih B- atau masih C, belum lulus ya kalau PIK C atau B- gitu ya. Nah, itu untuk mengambil mata kuliah seperti itu. Dan dulu semester pendek tidak dibolehkan mahasiswa yang nilainya E karena absensi. Gitu. Jadi kalau dulu kalian ada nilai E, mau diperbaiki di semester pendek, gitu ya, karena absensi, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena semester pendek jumlah tatap mukanya cuma 10. Gitu. Nah, sekarang dengan adanya semester antara, kalau masalah kebijakan harga, kebijakan pembayaran, dan segala macam, memang terus terang itu tidak diprodi. Itu adanya di level universitas. Jadi kami memang tidak bisa menjawab kenapa harus ada seperti itu. Tapi yang bisa saya jawab adalah bedanya. Nah, sekarang semester antara itu tidak ada bedanya sama sekali dengan semester reguler. Artinya jumlahnya adalah 16 pertemuan, 14 tatap muka, 2 kali UTS dan UAS. Dan kalian yang nilainya E gitu ya, masih boleh ikut semester antara. Bahkan ada mata kuliah yang di semester depan, tapi kalian mau tarik di semester antara, mau diambil lebih dulu. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi ada mata kuliah yang belum pernah kalian ambil. Itu boleh. Tapi kalau semester pendek, itu sifatnya adalah lebih ke kalau di SMA itu kalau zaman dulu saya remedial, Pak. Kayak remedial seperti itu. Makanya kalau remedial itu tidak dulu mungkin nggak bayar
biaya pokok mungkin karena itu, karena sifatnya lebih ke arah remedial. Tidak harus ikut 16 pertemuan lagi, ikut aja 12. Tapi semester antara beda. Semester antara ya sifatnya sama seperti semester reguler, dari jumlah pembelajaran dan juga dari mata kuliah yang boleh diambil itu lebih memungkinkan mata kuliah yang belum diambil dan mata kuliah yang mahasiswa yang mengulang dengan nilai E karena absensi. Seperti itu Bu Kiki. Oke, baik. Pak, kebetulan karena menyinggung tentang semester antara, nih ada satu pertanyaan mengenai apakah kalau saya mau ngambilnya di semester antara akan mengganggu pengambilan mata kuliah yang ada di semester 4 atau tidak? Jadi dari SKS-nya mungkin ya? Oke, semester antara nggak ada di antara ganjil dan genap. Jadi kalau kalian nih kan sekarang semester 3, untuk masuk ke semester 4 nggak ada semester antara karena waktunya tight, pendek. Kan kalau dilihat dari kalender akademik, saya share kalender akademik ya. Sebentar. Nah, kalau dilihat dari kalender akademik, ini kan di Desember kalian udah TS, udah ujian akhir semester nih. Lalu kemudian ada libur Natal dan Tahun Baru. Nah, di Januari gitu ya, di Januari kalian tuh udah KRS di tanggal 11. Gitu. Jadi nggak ada waktu kalian untuk semester antara, nggak bisa dilakukan. Di antara ganjil dan genap itu nggak bisa dilakukan. Nah, kapan semester antara itu akan dilakukan? Semester antara akan dilakukan mulai Juni. Ini nih di Juni. Nah, di Juni setelah nanti ujian akhir semester tanggal 12 ini selesai, mulai tanggal 14 Juni inilah masuk semester antara. Ini yang merah ini nih warnanya nih. Sampai di sini 1 2 3 4 berapa sih? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Ada 6 minggu. Ada 6 minggu untuk semester antara. Jadi kalau yang semester antara ini misalkan yang bisa kalian ambil yang mana? Yang mata kuliah di semester 5. Kalau nanti dibuka gitu, misalkan ada mata kuliah yang dibuka di untuk semester 5, ambil aja di semester sini bisa. Seperti itu sih. Oke, baik. Tapi tadi untuk mempengaruhi itunya tidak ya, mempengaruhi ya Pak ya SKS-nya, pengambilannya? Setahu saya sih narik dari semester depannya ya? gitu. Oke. Oke, baik. Satu lagi nih Pak, untuk pertanyaan, saya ingin bertanya kenapa UTS untuk Stratkom semester ini, tahun ini diadakan mayoritas secara onsite, tidak lagi take home seperti tahun lalu. Karena menurut saya jika ada soal untuk studi kasus ataupun sumber yang valid butuh waktu untuk mencarinya. Nah, mungkin saya mau tambahin dulu sedikit ya. Jadi memang dari semester lalu kan kebanyakan memang banyak yang take home gitu ya. Nah, di sini ada keluhan dari dosen-dosen yang melihat ternyata ketika diberi kesempatan untuk take home, itu kan sebenarnya bagaimana kalian mempunyai waktu yang cukup banyak ya untuk mencari kasus yang relevan, kemudian bagaimana menggunakan teori untuk mengaplikasikannya gitu, menganalisis dari kasus tersebut. Tapi ternyata banyak banget yang plagiat, banyak banget yang copy paste gitu. Jadi keluhannya di situ. Jadi seolah-olah dosen tuh kayak seolah-olah nggak baca, padahal baca walaupun banyak sekali gitu. Nah, jadi mungkin beberapa dosen, beberapa mata kuliah yang akhirnya memutuskan untuk oke, kita akan melakukan ujian secara onsite karena untuk meminimalisir plagiarism. Nah, seperti yang tadi Pak Ingko bilang gitu, dosen-dosennya masih baik-baik, masih ada juga yang dilulusin, padahal plagiarism itu hukumannya ya nggak lulus dari apa namanya ya langsung dikasih 0 sebenarnya. Tapi masih ada beberapa ya udahlah mungkin ini ada yang bisa coba kita lihat mungkin dia kebetulan hanya beberapa kasus yang mirip. Tapi kemudian pada akhirnya beberapa mata kuliah memutuskan untuk melakukan onsite. Nah, mungkin Pak Ingko mau menambahkan, Pak? Masih di mute Pak Ingko. Oke. Kalau ditanya kenapa waktu semester lalu itu semua masih semuanya take home test gitu ya. Karena tahun lalu gitu ya,
tahun lalu itu semuanya serba darurat. Gitu. Tidak ada yang prepare, tidak ada yang mempersiapkan kita itu siap sama pandemi. Kalau kalian flashback lagi, kalau kalian ingat lagi gitu ya, 2 minggu sebelum UTS, kita nggak pernah akan ada rencana bahwa UTS-nya itu online. Tiba-tiba 1 minggu sebelum UTS, bahkan mahasiswa di kelas saya itu tanya, Pak, nanti kita UTS gimana? Sejauh ini sih 2 minggu ini kita masih akan on the track gitu ya, karena waktu itu kasus penyebaran COVID belum terlalu masif gitu. Nah, 1 minggu sebelum UTS, itu dapat instruksi dari universitas, dari wakil rektor, bahwa semua UTS harus dilakukan secara online. Yes! Akhirnya apa? Kita nggak punya persiapan, tidak melihat lagi dari karakteristik setiap mata kuliah, semua dibikin online. Begitu juga dengan ujian akhir semester. Nah, ketika kemarin kita evaluasi, ternyata ada setiap mata kuliah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada mata kuliah yang cocok untuk onsite, ada mata kuliah yang project, yang memang take home test gitu ya, itu ada. Nanti Bu Helga mungkin bisa ngejelasin gimana yang onsite, karena setahu saya mata kuliah Bu Helga itu onsite ya gitu ya. Tapi misalkan untuk mata kuliah saya, mata kuliah yang saya ampu sekarang adalah mata kuliah Art and Copywriting gitu ya, Art Copywriting and Creative Strategy. Itu lebih ke arah kreativitas, lebih ke arah kita bikin sesuatu. Dan kalau yang namanya bikin sesuatu, bukan menjawab sesuatu ya, bikin sesuatu. Itu mau onsite juga nggak ada gunanya. Dan kalau umpamanya mau take home test juga nggak bisa plagiarism. Karena apa? Karena jawaban satu sama lain misalkan itu pasti beda gitu. Kreasi atau ciptaan mahasiswa satu dengan ciptaan mahasiswa yang dua itu pasti berbeda. Nah, itu memungkinkan untuk take home test. Tapi untuk soal-soal atau karakter mata kuliah yang sifatnya itu ada textbook, ada hafalan, dan walaupun ada studi kasus ya, itu sepertinya harus dilakukan onsite gitu. Mungkin Bu Helga bisa menjelaskan kenapa mata kuliahnya Bu Helga itu menggunakan model onsite. Oke. Nah, saya mengajar Corporate Communication Management, dan di UTS ini saya memutuskan untuk tipe ujiannya dibuat onsite. Karena apa? Karena di pertemuan 1 sampai ke 7 ini yang saya ajarkan di kelas, yang kami diskusikan di kelas dengan mahasiswa, itu masih tahapannya itu konseptual. Jadi dari konsep-konsep dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah UTS ke UAS itu baru kita langsung terjun ke yang banyak studi kasusnya, membahas studi kasus. Oleh karena itu, karena di bahasan minggu pertama sampai ke 7 itu masih yang lebih tataran konseptual, mereka bisa mencari jawabannya di buku, seperti itu. Sebelum ujian mereka masih bisa baca konsep-konsep yang ada di buku dan lain sumber bacaan yang lain. Jadi saya putuskan untuk onsite. Tapi untuk UAS nanti, karena kita sudah ngomongin yang studi kasus dan lain sebagainya, di mana tiap kelompok itu punya studi kasus yang beda-beda, nanti baru saya akan buat dengan take home test, karena itu butuh waktu pengerjaan yang cukup banyak gitu, karena saya akan membuat tugas akhirnya itu adalah berupa luarannya adalah proposal seperti company profile, karena saya ngajarnya Korkom, jadi tiap minggu kita ngomongin media relations si perusahaan itu seperti apa sih, mereka melakukan CSR apa sih, dan lain sebagainya. Nanti di akhir semester itu kita bikin jadi kayak satu company profile, ngumpulin informasi dari perusahaan itu masing-masing, diterapkan dengan konsepnya seperti apa, dan lain sebagainya gitu, Pak. Jadi memang sesuai dengan karakteristik di CPMK-nya itu, gitu juga sih. Terima kasih Bu Helga. Saya sekalian mengingatkan kembali bahwa teman-teman bisa mendownload buku panduan kemahasiswaan di MyUMN, dan di situ sudah secara detail, secara lengkap bahwa ketika plagiarisme atau pemalsuan data, plagiarisme termasuk copy paste gitu ya dari berbagai macam sumber, itu secara sanksinya sudah sangat jelas. Dan kalau kemarin kemudian ditemukan gitu ya, ditemukan hal-hal seperti itu dalam UTS dan UAS misalkan, yaitu dalam kondisi yang artinya kita sampaikan itu dalam kondisi darurat. Mungkin dosen-dosen memaklumi ya dalam kondisi pandemi ada kesulitan dan lain-lain.
Tetapi untuk menghindari itu dan ke depannya jika kemudian ditemukan ya, ini sanksinya sudah sangat jelas dan bisa dibaca kembali secara detail di buku panduan kemahasiswaan. Jadi ini adalah dosa beratnya scholar ya, mahasiswa ya kalau menurut saya gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Ingko, Bu Helga. Mungkin ini juga ada, saya mengingatkan kita waktunya 2 menit lagi, tapi mungkin ini ada curhatan gitu ya. Bu, saya lebih kepada curhatan karena online tuh cukup berat. Semuanya serba laptop, kuliah laptop, belum lagi kegiatan non-akademik kampus juga laptop. Mata sama kepala saya sering sakit, Bu. Terus tugasnya jadi banyak banget dan numpuk. UTS ini take home-nya juga tubrukan sama kelas dan UTS onsite. Itu aja sih, Bu. Dan juga ini selain yang tadi curhatan mengenai tadi ada juga, Bu, saya mau bertanya, kenapa soal UTS take home test diberikan di week ke-7 dan dikumpulkan pada week ke-8? Kenapa tidak dikumpul pada week 9 atau minggu kedua UTS? Padahal pada week 7 ini dosen-dosen masih memberikan banyak tugas seperti review dan quiz, sehingga harusnya UTS take home bisa dicicil dari sekarang, tidak sempat kami cicil karena tugas mingguan yang sangat banyak. Itu. Mungkin Pak Ingko mau menanggapi. Oke, terima kasih. Kalau disuruh menjawab atau istilahnya untuk mengubah aturan yang udah ada, saya tidak bisa. Saya jawab dari awal mungkin tidak bisa. Tapi masukan dari teman-teman semua akan saya tampung dan akan kami bawa ke level yang lebih tinggi. Jadi karena ini otoritasnya sudah bukan di prodi tetapi di universitas, maka kami akan bawa ke Wakil Rektor 1. Artinya ini sebagai bahan evaluasi juga bahwa dengan kondisi sekarang gitu ya, mungkin bisa di akhir ataupun dibuntut gitu di 2 minggu di minggu kedua gitu seperti yang tadi diusulkan. Karena kalau sekarang artinya ketika satu aturan itu berlakunya dan levelnya itu universitas, itu berlakunya tidak hanya untuk mahasiswa ilmu komunikasi, tetapi untuk seluruh fakultas yang ada di UMN. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengubah ataupun tidak memiliki otoritas di sana, tetapi hal ini akan saya sampaikan dan saya coba perjuangkan ya, Bu Kiki ya, gitu ya, apakah memungkinkan untuk ada perubahan. Saya tidak menjanjikan apa-apa, kalaupun nanti misalkan ini diubah gitu ya, misalkan ini pastinya akan dilakukan, ada perubahan itu akan dilakukan di ujian akhir semester. Jadi jangan terlalu berharap apa-apa dulu sekarang, tetapi kami tampung semoga nanti di ujian akhir semester itu ada perubahan. Dan kami sangat berterima kasih ketika ada masukan input apapun tentang kondisi perkuliahan online karena ini masalah kita bersama. Betul. Ya, jadi bukan hanya masalah mahasiswa tapi juga masalah dosen dan kita pusing-pusing bersama. Mari saling bantu karena kalau nggak kita saling bantu baik mahasiswa dan dosen siapa lagi yang mau bantu karena seluruh dunia lagi kena masalah yang sama. Kayak gitu. Jadi terima kasih saya udah dikasih tahu nanti ini jadi agenda kita ya Bu Kiki bisa kita bawa ke Wakil Rektor 1. Terima kasih. Iya, baik. Untuk teman-teman, mungkin ini ada beberapa yang belum terjawab. Nanti boleh ditanyakan juga ke dosen pembimbing akademiknya mengenai mata kuliah yang akan dibuka gitu ya, di apakah hanya di semester genap atau ganjil, atau yang ada setiap semester. Yang pasti kalau untuk mata kuliah yang tadi sudah disampaikan, yang harus minimal B itu dibuka di setiap semester. Nah, demikian disampaikan. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang menyenangkan gitu ya. Tapi semoga bimbingan akademik kali ini dapat mencerahkan teman-teman gitu ya. Tetap semangat juga walaupun mata lelah dengan laptop nih. Nggak cuma kalian, sejujurnya kalau lihat mata Pak Ingko, Bu Helga, saya, Pak Rismi, Pak Angga gitu ya, Bu Intan, itu mata kita juga sebenarnya udah cukup lelah. Tapi karena benar kata Pak Ingko tadi, yang kena pandemi itu nggak cuma di satu Tangerang gitu ya, tapi satu dunia. Jadi kita sama-sama nih, mungkin dari sini kita belajar untuk masukan dari kalian bisa evaluasi buat kami gitu kan. Kami jadi tahu kira-kira akan seperti apa nih ke depannya gitu ya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini. Mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada teman-teman AIMKOM yang sudah hadir dan juga teman mahasiswa di 2019. Sampai ketemu di bimbingan akademik berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Harus sehat imun, sehat iman, dan jaga tetap sehat mental juga ya semuanya.
Sampai ketemu. Terima kasih. Untuk Makasih, yang Bu. 2019 boleh meninggalkan kasih, Bu. ruangan. Terima kasih. Makasih, Bu. Ibu, makasih Pak, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Pak, makasih Bu. Makasih, Pak. Makasih Bu. Makasih, Bapak, Ibu. Ibu, terima kasih. Siapa tuh yang nulis Maskom 1500 words? Coba mungkin Pak Angga, mana nih Pak Angga? Mana? Pak Angga nih mana nih? Boleh kita tanyakan ya ke Pak Angga nih, emang nih. Ini sesuatu. Semangat maskomnya tuh dia. Waduh. Siapa itu? Siapa yang komentar tadi? Ada yang di grup tuh. Ada yang pantun ikan tomat, kok ikan tomat? Ikan tomat makan hiu. I love you Bapak dan Ibu. Iya. Nyambung ini ya. Iya. Wah, ada yang nulis Maskom 1500 word. Wah, ini nih pelakunya nih buat Maskom kesukaan aku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuatu nih emang nih ya. Ya, kita aja laptop nyala 2 ya. Kanan kiri kadang-kadang webinar barengan, ampun dah gitu. Iya, benar. Saking ini ya. Ada Pak Hanif. Loh, ada Pak Hanif juga. Pak Hanif. Ya, Maaf tadi Pak tadi nggak sempat disapa soalnya ada 400 sekian anak. Jadi ada Bu Berta. Oh, ada Bu Berta Sama juga. Bu Berta. Maaf Bu Berta, tadi tidak sempat menyapa karena pas ngelihat tidak melihat aku tuh. Maskom the best. Waduh. Saya fansnya Bu Intan tuh, siapa tuh? Waduh, siapa tuh? Maskom ada Robert. Waduh, siapa tuh? Ada Robert tuh. Robert kemana Robert? Kok 2017 masuk 2019 sih? Robert Joni Caniago siapa? Itu yang film Dono ada Robert Caniago katanya. Pak, yang benar aja Pak ya? Dono. Iya, film Dono itu. Oh, udah giliran 2017. Oh iya. Ini kita kayak ini ya, ikut apa kayak broadcast live ya, baca-bacain masuk. Nanti kapan-kapan kita kalau lagi kapan-kapan kita kalau lagi rapat sambil mukbang dong. Makan. Oh iya bener. Yuk. Mukbang apa sih mukbang? Main Among Us, Bu. Ya wajar lah, Pak Inko masih hair soalnya. Kamu juga. Aku tahu ya. Udah nggak? Iya sih. Mas Angga, jangan ngomong-ngomong gitu ah. Tuh kan. Main apa? Among Us apa sih? Main apa? Among Us tuh mainan Pak yang impostor. Iya, Pak. Oh, sorry. Saya mainnya game AAA. Apa tuh, Pak? Apa tuh? Aja, Pak. Game yang serius, yang agak berat gitu. Wah, ada Pak Iron Man. Wih, Pak Hanif nih. Disebut Pak Iron Man. Kok ini malah tambah jadi 400? Oh iya ya, yang ini. Yang 2019 sudah boleh live loh. Oh ini gabungan ya Ki ya, yang ini ya? 17-18 ya? Iya, digabung soalnya waktunya udah nggak tahu kapan kan. Ya sih. Wah, rame dong kita ya. Iya, makanya nih. Cukup nggak ya? Tapi ini kalau nggak salah bisa streaming sih kalau yang sekarang. Itu ada Bu Chandra. Halo Jekonia. Halo Jekonia. Nggak ada yang menyapa Bu Cedera. Ini Chandra. Untung nggak bapak aku. Bu Cedera. Saya juga Jekonia Pak namanya, tapi nama belakang saya Jetro Jekonia Pak. Oh tuh. Mau disapa juga Pak. Halo. Pangga populer nih. Halo Dava loh. Kok tiba-tiba ada Dava? Bu Kiki kangen aku nggak? Kangen dong. Emang siapa yang bilang itu? Iya ada di grup ya. Ada di situ chat ya. Hai Phoebe. Halo. Halo, siapa nih? Orin. Nomor orang diganti-ganti. Bener namanya. Aku juga tapi kalau anonim pada banyak yang nanya ya.
Iya Pak, masalahnya tadi pada private ke aku semua ya kan, aku baca-bacain dulu satu-satu. Nah ini yang 2019 masih ada bertengger di sini nih. Anyong. Pak Angga kangen kritiknya, waduh. Pak Angga suka Luar kritik apa biasa. nih? Pengen belajar Polkom lagi. Tumben anak UMN seneng kompol. Karena Pak Angga Pak. Oh, oke. Kangen dikritik Pak. Anak UMN tuh jagoannya bikin event gitu. Kangen ayah Rismi, waduh. Pak Rismi. Dipanggil ayah nih. Ayah bunda ini bundanya belum ketemu nih. Bunda itu siapa Pak? Ini direkam Ya, loh Pak, jangan ngomong bunda belum ketemu. Hati-hati Pak. Wah, Alma ngajakin bikin TikTok. Wah, walau susah sama Pak Angga aja. Oh, Pak Angga nyusahin emang. Selamat sore Bu Berta. Wah, asik. Bu Intan ngajar ya semester 6. Wah, tergantung Pak In kok.